Jadi penyebabnya banjir atau bocornya bahan bakar di karburator, di sini penyakitnya cuma ada kotoran nempel. Jelas ya, seperti itu. Nah ini kalau kalau sudah dibersihkan, kita tinggal pasangkan lagi aja ke sini. Jadi posisinya ini kan gini, ya. Posisinya ini gini. Itu masalahnya. Jadi karena nah seperti ini kan. Nah di sini cara kerjanya ini kan di bawah. Kalau bensinnya di bawahnya dari pelampung dari sini kan, nah dari sini nih, di sini. Kalau bensinnya, kalau dari bensin dari sini sudah mulai penuh, ini pelampung akan naik ke atas, akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Moto, channelnya seputar mini trail, ATV dan mini bike. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang karburator mini trail. Nah, ini nih, ya ini. Saya akan jelaskan dulu bagian-bagian dari karburator ini ya. Di sini ada bagian untuk kabel gas di sini yang akan menarik jarumnya, membuka gas. Dan di sini ada cuk. Nah, ini cuk. Cuk ini berfungsi menutup udara, menutup udara ya. Ini kan, nah kalau dicuk seperti ini, kalau dicuk menutup. Nah ini kalau dicuk, jadi lubang ke saluran karburator yang akan masuk ke manifold, ke masuk bahan bakar ke mesin ya, ditutup. Dan kalau ditutup ini akan terjadi menyedot gitu ya. Fungsinya kalau dicuk itu nanti bensin itu dari pelampung itu akan ketarik ya, memancing bahan bakar supaya masuk ke dalam ruang bakar. Maksudnya dicuk ini. Nah, ini ya fungsinya cuk. Jadi kebanyakan cuk ini digunakannya kalau mesinnya udah lama nggak dinyalain atau masih dingin, dicuk dulu. Nah dicuk dulu ini supaya memancing bahan bakar cepat masuk ke ruang bakar seperti itu. Nah ini keran untuk menutup. Ini kan bensin dari sini masuk, nah maksudnya ditutup di sini bisa ada keran, itu ya. Kalau ini selang ini untuk kalau misalkan bahan bakarnya penuh, meluber lah, jadi nanti akan keluar dari sini. Kalau misalkan full atau kelebihan dari pelampung nanti akan keluar dari sini juga. Nah di sini ada setelan. Di sini setelan untuk menyetel putaran gas. Kalau bahasa di kitanya itu di sini menyetel langsam ya. Jadi untuk mengecilkan putaran mesin atau mengkencangkan putaran mesin di sini. Kalau di sini lubang pembuangan dari pelampung ya, pembuangan bahan bakar kalau mau dibuang, dibersihkan bisa. Nah, oke, nanti kita langsung bongkar. Ya, ini ada di depan saya, ini karburator mini trail. Nah, karburator mini trail ini untuk mesin 2 tak, mesin tarik ini sangat simpel sekali ya. Nah, yang pertama ini kan ada beberapa yang menanyakan gimana kalau misalkan pengen dibikin lebih irit katanya gitu ya. Nah, irit dan boros bensin, kalau biasanya sih standarnya kita pakai tengah-tengah sedang. Soalnya kalau misalkan terlalu irit juga akan beresiko ke mesin cepat panas ya. Nah, terus kalau misalkan terlalu boros ya emang tenaganya agak lumayan, cuma ya itu bensinnya agak boros seperti itu. Oke, kita langsung lihat aja ini gimana cara menyetel atau menyeting tingkat keborosan atau keiritan karburator suplai bahan bakar di mini trail mesin tarik 2 tak. Pertama untuk menyeting karburator tingkat keiritan dan keborosan ini, di sini ada gas. Kalau bahasa bengkelnya kalau di daerah saya itu bilangnya jarum skip. Ini ya. Nah, kita buka, diputar ke kiri. Nah, di sini ini ada per. Ini per ini untuk membalikan gas. Nah, di dalamnya ini ada
Nah ini nih ada jarum, kita lihat. Nah jarum ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 untuk penyimpanan pin ini nih, pengunci. Nah kalau misalkan posisinya penguncinya ini ditaruh di paling bawah, ini paling boros nanti konsumsi bahan bakar. Kalau misalkan penguncinya ini disimpan di paling atas, otomatis ini paling irit ya irit, emang irit, tapi beresiko juga ke mesin cepat panas karena nanti campuran oli ke bahan bakar juga akan semakin sedikit ya. Nah terus kebanyakan ini dipasangnya di tengah-tengah, jadi di tengah-tengah supaya ya sedang, tidak terlalu irit, tidak terlalu boros seperti itu. Ini gampang sih, tinggal dibuka langsung dicirahin seperti itu. Itu ya, itu cara membuat supaya bahan bakarnya irit atau boros. Ini kan yang menentukan irit borosnya di sini. Pembukaan buka tutup gasnya ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita mau menjawab pertanyaan dari customer saya tentang kenapa sering bahan bakarnya sering banjir ya, maksudnya sering keluar dari sini gitu, udah bocor katanya gitu. Nah ini ada beberapa permasalahan kalau bocor. Yang pasti permasalahannya ada di sini di dalam pelampung ya. Oke, kita buka aja dulu ya pelampungnya. Ini kita pakai obeng plus dibuka. Nah, kita buka. Pakai obeng plus, ini ada 2 baut pengunci. Nah, di sini kita akan buka pelampung, yang mana pelampung ini tempat menampung bahan bakar di karburator. Nah, kalau misalkan kita buka, nah ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pelampungnya ada di sini ya. Ini pelampungnya. Nah, kita lihat. Ini yang menggerakkan pelampung di sini. Nah, ini. Kurang jelas ya? Oke. Nah ini untuk pelampung, ini kan pelampung ini. Nah ini seperti ini. Nah ini kalau misalkan ke bawah berarti bensinnya itu akan mengalir ke dalam pelampung. Jika misalkan bensinnya udah penuh, ini pelampung ini akan menutup jarum penutup bensin. Nah, yang terjadi kalau misalkan sering terjadi bocor, biasanya suka ada kotoran di sini nih. Kita akan buka ya, Nah, di sini ini ada jarum. Sorry. Nah, ini jarum ini akan menutup ini. Nah di sini nih ya, ini akan menutup bensin masuk ke dalam pelampung. Jadi intinya kalau misalkan ininya naik ke atas jarumnya, otomatis kan bensin nggak akan turun ke pelampung. Nah gimana kalau misalkan ini udah naik ke atas tapi tetap bocor? Masalahnya biasanya di sini ada kotoran di jarum ini. Misalkan dari bensin dari atas masuk ke sini, ternyata ada kotoran sedikit nempel di sini. Ini akan berakibat tidak bisa menutup bensin ke pelampung, ya. Jadi tetap bocor. Nah ini permasalahannya. Jadi kalau misalkan terjadi banjir atau bensinnya di karburator bocor, ini di sini masalahnya biasanya karena kotor seperti itu. Nah ini bisa dibuka, dibersihkan caranya, atau bisa juga caranya. Nah di pelampung di sini ini kan ada pembuangan ya, di sini ada pembuangan.
Nah, pembuangan ini dibuka supaya nanti bensin kotorannya keluar semua gitu ya, dari pelampung kotorannya turun semua. Jadi ini bisa dibuka dulu. Tapi kalau misalkan tetap aja nempel, nggak turun kotorannya masih nempel di sini, ya tetap harus dibuka seperti itu. Jadi penyebabnya banjir atau bocornya bahan bakar di karburator, di sini penyakitnya cuma ada kotoran nempel. Jelas ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah dibersihkan, kita tinggal pasangkan lagi aja ke sini. Jadi posisinya ini kan gini ya. Posisinya ini gini. Itu masalahnya. Jadi karena seperti ini kan. Nah, di sini cara kerjanya, ini kan di bawah. Kalau bensinnya di bawahnya dari pelampung, dari sini kan, nah dari sini nih, di sini. Kalau bensinnya, kalau dari bensin dari sini sudah mulai penuh, ini pelampung akan naik ke atas, akan mendorong jarum pelampung ini naik ke lubang, naik ke lubang yang ini. Naik ke lubang yang ini. Kalau misalkan jarum pelampungnya masuk ke sini, tutup rapat, otomatis si bensin itu tidak akan masuk ke sini ke pelampung. Nah, kalau misalkan terjadi bocor, sudah naik ke atas tapi bocor, berarti penyakitnya di sini ada kotoran yang menyumbat di sini. Oke ya. Itu ya permasalahan dari tentang karburator mini trail, sangat simpel banget. Jadi masalahnya itu biasanya kalau bocor itu bukan rusak, tapi biasanya ada kotoran di jarumnya. Kalaupun rusak, biasanya rusaknya itu rusak jarumnya aja, ini jarum ininya aja. Jarumnya sudah aus misalkan, sudah tidak bisa menutup. Nah, itu bisa aja terjadi ya. Jadi sebelum diganti karburator sebaiknya dicek dulu, dibersihin dulu, dibenerin dulu ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi para subscriber Many YouTube channel dan para penonton semua. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.